bikin bulu kuduk merinding dan mata berkaca-kaca mendengarnya. Pak Ketum Erick Thohir beri pernyataan mengejutkan, saatnya move on dari Shin Tae-yong. Patrick Kluivert siap bangun era baru. Erick Thohir mengungkapkan harapan besar untuk masyarakat Indonesia. Setelah perjalanan panjang bersama Shin Tae-yong yang indah, jangan dirusak dengan sikap yang tidak baik. Kini ia meminta dukungan untuk Patrick Kluivert. Keputusan ini menandai dimulainya babak baru dalam sepak bola Indonesia. Apakah Kluivert bisa membawa angin segar bagi timnas? Simak selengkapnya tentang perubahan besar ini. Semakin bikin auto ketar-ketir pihak Australia. Duet maut Tom Haye dan Joey Pelupesi di lini tengah timnas Indonesia bisa bikin Australia tertekan di kandang. Kombinasi Tom Haye dan Joey Pelupesi di lini tengah bisa menjadi formula ampuh bagi timnas Indonesia. Kekuatan duo ini bisa membuat Australia semakin terpojok di kandang mereka sendiri. Bagaimana keduanya akan bekerja sama untuk meraih kemenangan? Temukan potensi luar biasa duet maut ini. Genderang perang mulai ditabuh secara cetar membahana jelang pertandingan penting. Mr. Tony Popovich ucap persaingan semakin sengit. Pelatih Australia tersebut tantang timnas Indonesia dan Cina setelah melalui berbagai persiapan. Pelatih Australia mengungkapkan optimisme yang luar biasa. Dengan persaingan yang semakin ketat di Asia, bagaimana mereka merancang taktik untuk menumbangkan Indonesia dan Cina? Apa yang membuat pelatih ini begitu yakin? Pelajari lebih lanjut tentang apa yang terjadi di balik layar persiapan tim Australia. Ketar-ketir jelang partai hidup mati. Kiper Bahrain bocorkan suasana timnya. Para pemain Bahrain tertekan menjelang hadapi timnas Indonesia. Suasana ketegangan di tim Bahrain semakin memuncak menjelang laga hidup mati melawan timnas Indonesia. Kiper Bahrain membuka tabir kondisi mental para pemain. Apa yang terjadi di balik layar dan bagaimana tekanan ini bisa mempengaruhi pertandingan? Temukan lebih dalam soal kondisi tim Bahrain. Latihan menyakitkan ala Nova Arianto bikin 7 pemain timnas U17 terkaget-kaget. Apa yang terjadi? Latihan keras yang diberikan oleh Nova Arianto rupanya memberi kejutan besar bagi 7 pemain timnas U17. Metode pelatih ini tak terduga dan cukup mengejutkan mereka. Apa saja yang membuat latihan ini begitu menyakitkan? Simak bagaimana perjuangan mereka menghadapi tantangan berat demi kesuksesan timnas. Bismillah, semoga timnas Indonesia bermain apik, rapi, dan konsisten. Beda siasat Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, pelatih Australia siap manfaatkan kesalahan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Taktik berbeda antara Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert menjadi sorotan menjelang pertandingan krusial. Pelatih Australia mengincar setiap kesalahan yang bisa terjadi pada timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang menjadi kelemahan timnas Indonesia yang bisa dimanfaatkan lawan? Temukan strategi di balik pertandingan ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bikin bulu kuduk merinding dan mata berkaca-kaca mendengarnya. Pak Ketum Erick Thohir beri pernyataan mengejutkan, saatnya move on dari Shin Tae-yong. Patrick Kluivert siap bangun era baru. Erick Thohir mengungkapkan harapan besar untuk masyarakat Indonesia. Setelah perjalanan panjang bersama Shin Tae-yong yang indah, jangan dirusak dengan sikap yang tidak baik. Kini ia meminta dukungan untuk Patrick Kluivert.
Keputusan ini menandai dimulainya babak baru dalam sepak bola Indonesia. Apakah Kluivert bisa membawa angin segar bagi timnas? Simak selengkapnya tentang perubahan besar ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap semua pihak bisa mendukung Patrick Kluivert dan timnya di Timnas Indonesia. Patrick akan menjalani debutnya sebagai pelatih skuad Garuda melawan Australia dan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya hasil positif di laga tersebut akan membuat Indonesia bisa menjaga kans untuk lolos ke Piala Dunia. Di sisi lain, ini akan jadi ajang pembuktian bagi mantan pelatih Curacao tersebut karena menggantikan posisi Shin Tae-yong. Shin jadi sosok penting yang membawa Indonesia melaju solid di putaran ketiga ini. Erick Thohir menjelaskan bahwa saat ini urusan dengan Shin Tae-yong sudah selesai. Dia memberikan apresiasi kepada mantan pelatih Korea Selatan tersebut karena membangun timnas Indonesia hingga saat ini. Selain itu, dia juga menyampaikan terima kasih kepada Indra Syafri yang baru saja dicopot dari jabatannya karena gagal menjalankan target di timnas U20 Indonesia. Ini masalah kita sudah selesai. Kita sekarang fokus kepada tentu persiapan dalam kurung kualifikasi Piala Dunia. Saya berterima kasih Shin Tae-yong sudah membangun. Saya berterima kasih Coach Indra sudah membawa tim nasional kita juara SEA Games, kata Erick Thohir. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini melanjutkan selain Patrick, ada Nova Arianto yang memimpin timnas U17 Indonesia. Di timnas putri masih ada Satoru Mochizuki dalam persiapan jelang kualifikasi Piala Asia. Tentunya mereka juga harus mendapatkan dukungan karena membawa nama baik bangsa di kancah internasional. Tetapi ya sekarang kita fokus kepada Coach Nova yang sedang bertanding di U17. Kita fokus kepada Coach Mochi dalam kurung Satoru Mochizuki yang sekarang mempersiapkan training camp di Jepang. Yang akan juga nanti ada kejuaraan kualifikasi AFC perempuan lanjutnya. Erick menambahkan bahwa saat ini timnas putri dalam misi untuk bisa menembus Piala Asia. Dia menargetkan timnas baik kelompok umur dan senior semuanya bisa bertarung di kancah Asia. Menurutnya ini merupakan kerja keras semua pihak dan saat ini PSSI fokus untuk mengantar Garuda Pertiwi berprestasi. Itu kalau perempuan kita masuk AFC ini pertama kali dalam sejarah di PSSI, seluruh U17, U20, U23, dan semuanya masuk Piala AFC. Perempuannya masuk, alhamdulillah, ini luar biasa dan sekarang kita fokus juga ke Coach Mochi, tutupnya. Change your life, a few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Semakin bikin auto ketar-ketir pihak Australia. Duet maut Tom Haye dan Joey Pelupesi di lini tengah timnas Indonesia bisa bikin Australia tertekan di kandang. Kombinasi Tom Haye dan Joey Pelupesi di lini tengah bisa menjadi formula ampuh bagi timnas Indonesia. Kekuatan duo ini bisa membuat Australia semakin terpojok di kandang mereka sendiri. Bagaimana keduanya akan bekerja sama untuk meraih kemenangan? Temukan potensi luar biasa duet maut ini. Kehadiran Joey Pelupesi di lini tengah timnas Indonesia disebut bisa berdut dengan Tom Haye saat skuad Garuda melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Joey Pelupesi telah sah dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI bersama Emil Audero dan Dean James. Ketiganya berpeluang dipanggil pelatih Patrick Kluivert saat tandang ke kandang Australia Kamis dalam kurung 20 Maret 2025.
Berposisi sebagai pemain tengah, Joey Pelupes diprediksi bisa berduet dengan Tom Haye untuk mempersulit Australia menembus lini pertahanan. Pengamat sepak bola nasional, Binder Singh menilai terdapat persaingan menarik di lini tengah timnas Indonesia. Sekarang persaingannya sangat ketat karena dengan adanya Joey Pelupes akan memberikan juga persaingan kepada Ivar Jenner. Saya bukan mengatakan bahwa Ivar Jenner ini pemain yang jelek, enggak pernah. Justru dia pemain yang bagus, ujar Bung Binder. Bung Binder menuturkan terdapat perbedaan signifikan antara Joey Pelupes dengan Ivar Jenner. Ivar Jenner itu bermain lebih dekat ke pertahanan, tapi Joey bermain lebih dekat ke lini serang. Jika Ivar Jenner itu lebih banyak berebut bola, Joey juga bisa melakukan yang namanya counter pressing dan bisa bergerak dengan bola. Artinya dia adalah tipe pemain yang kita namakan itu destroyer, jelasnya. Menurutnya sejauh ini timnas Indonesia belum memiliki pemain seperti Joey Pelupes. Oleh karena itu dia merasa jika Joey diturunkan Patrick Kluivert, timnas Indonesia memiliki serangan berbeda. Jadi Tom Haye yang akan banyak berpikir bagaimana menyalurkan bola, tapi Joey ini yang akan menjadi perisai atau pelindungnya. Dia yang akan melindungi Tom Haye untuk melakukan pekerjaannya untuk bermain kreatif, memberikan suplai bola ke depan, urainya. Selain itu, dia menuturkan permainan Joey Pelupes juga hampir mirip dengan Ivar Jenner. Dia mengatakan Joey juga kerap melepaskan tendangan-tendangan mematikan dari luar kotak penalti. Saya melihat dia beberapa kali itu bisa melepaskan tendangan-tendangan dari jauh. Ya kurang lebih mirip kan dengan Ivar Jenner. Jadi, saya pikir pemain seperti Joey ini bisa juga diberikan kesempatan untuk tampil sebagai starter di pertandingan melawan Australia, imbuhnya. Fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Genderang perang mulai ditabuh secara cetar membahana jelang pertandingan penting. Mr. Tony Popovich ucap persaingan semakin sengit. Pelatih Australia tersebut tantang timnas Indonesia dan Cina setelah melalui berbagai persiapan. Pelatih Australia mengungkapkan optimisme yang luar biasa. Dengan persaingan yang semakin ketat di Asia, bagaimana mereka merancang taktik untuk menumbangkan Indonesia dan Cina? Apa yang membuat pelatih ini begitu yakin? Pelajari lebih lanjut tentang apa yang terjadi di balik layar persiapan tim Australia. Pelatih timnas Australia, Tony Popovich, percaya diri bisa mengunci 6 poin dari timnas Indonesia dan Cina. Australia akan melanjutkan pertarungan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, Sotjero Os kali ini tidak bisa datang dengan skuad terbaiknya karena mengalami badai cedera. Beberapa pemain kunci mereka harus absen, tetapi kondisi ini membuat 6 debutan mendapatkan panggilan. Tony Popovich menjelaskan laga melawan Indonesia pada 20 Maret nanti sangat krusial. Tentunya ini jadi momentum penting agar mereka bisa mengunci 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Dia berharap 2 pertandingan di bulan Maret ini bisa mereka manfaatkan dengan baik. 3 poin selalu penting. Jelas pertandingan semakin dekat. Tetapi saya pikir itu adalah pendekatan yang sama seperti ketika saya masuk melawan Cina, kata Tony Popovich. Pelatih berusia 51 tahun ini menyadari bahwa persaingan di klasemen saat ini sangat ketat. Australia sementara berada di posisi kedua klasemen grup C di bawah Jepang. Namun 4 tim di bawah mereka sama-sama memiliki 6 poin dan berpotensi mengambil alih posisi mereka.
Tentunya, kegagalan untuk meraih kemenangan di bulan ini akan membuat posisi mereka semakin terdesak. Itu adalah pertandingan yang harus dimenangkan. Kemudian ini sangat penting di mana kami harus mendapatkan hasil. Para pemain menangani tekanan itu dengan sangat baik, lanjutnya. Popovich berharap semua pemainnya bisa menyadari hal ini dan berjuang keras untuk bisa mendapatkan kemenangan. Mereka harus paham bahwa berjuang demi posisi kedua klasemen sangat penting agar bisa melaju ke Piala Dunia. Selain itu, persaingan yang ketat membuat mereka tidak boleh gagal dan kemenangan akan jadi misi utama. Kami sangat memahami posisi kami di pertandingan kualifikasi. Kami juga tahu bahwa kami berada di urutan kedua dan kami memiliki peluang untuk mengukuhkan posisi tersebut dengan kemenangan yang bagus sekarang. Kemudian kami ingin menang lagi di Tiongkok, lanjutnya. Enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Ketar-ketir jelang partai hidup mati. Kiper Bahrain bocorkan suasana timnya. Para pemain Bahrain tertekan menjelang hadapi timnas Indonesia. Suasana ketegangan di tim Bahrain semakin memuncak menjelang laga hidup mati melawan timnas Indonesia. Kiper Bahrain membuka tabir kondisi mental para pemain. Apa yang terjadi di balik layar dan bagaimana tekanan ini bisa mempengaruhi pertandingan? Temukan lebih dalam soal kondisi tim Bahrain. Wah, kiper Bahrain ini khawatir hadapi timnas Indonesia. Ini yang bikin dia ketar-ketir. Syed Mohamed Jaffer, kiper veteran Bahrain yang berusia 39 tahun, kini sedang cemas menyambut laga krusial melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengapa? Karena performa luar biasa yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia membuat Jaffer merasa seperti menghadapi tim sekuat Jepang. Sebuah pengakuan mengejutkan yang menunjukkan betapa bahayanya skuad Garuda sekarang. Pada Maret 2025, Bahrain akan menghadapi 2 laga vital termasuk melawan timnas Indonesia di Jakarta. Tapi jangan salah, meski kedua tim sama-sama memiliki poin yang sama, timnas Indonesia justru unggul dalam selisih gol dan ini jadi alasan mengapa Jaffer terancam gelisah. Keberhasilan Indonesia di bawah tangan dingin Patrick Kluivert menambah kekhawatiran sang kiper. Bahkan Jaffer dengan terang-terangan menyebut pertandingan melawan Indonesia bakal jadi pertandingan yang sangat sulit sama seperti menghadapi Jepang. Tapi tunggu dulu. Apa yang membuat Jaffer begitu khawatir? Timnas Indonesia kini sedang berada dalam performa terbaiknya dan hal ini tidak bisa dianggap remeh. Kiper Bahrain ini mengungkapkan ini akan menjadi 2 pertandingan yang sangat sulit, namun kami tahu bagaimana cara menghadapinya. Tidak hanya itu, Jaffer juga menambahkan, kami harus berjuang keras untuk mendapatkan peluang. Dengan kondisi seperti ini, bisa dibayangkan betapa beratnya tantangan yang menanti mereka. Jangan lewatkan juga pernyataan mengejutkan Jaffer yang menyebut Jepang sebagai tim besar yang hampir lolos dan mereka sangat ingin mengalahkan Bahrain. Ini menunjukkan betapa seriusnya persaingan di grup ini. Namun meskipun begitu, Jaffer dan tim Bahrain tidak akan menyerah begitu saja. Kami akan melakukan yang terbaik, tegasnya penuh keyakinan. Namun ada sisi positif di balik kegelisahan Jaffer. Menjelang pertandingan besar melawan timnas Indonesia dan Jepang, ia mengungkapkan suasana tim yang sangat positif. Para pemain kami berlatih dengan sangat baik, ujar Jaffer. Dengan semangat juang yang tinggi, tim Bahrain siap berjuang habis-habisan dan memanfaatkan setiap peluang yang ada demi meraih hasil maksimal. Pertandingan ini bakal jadi duel seru yang penuh drama.
Jangan sampai ketinggalan karena bisa jadi ini akan menjadi titik balik perjuangan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Latihan menyakitkan ala Nova Arianto bikin 7 pemain timnas U17 terkaget-kaget. Apa yang terjadi? Latihan keras yang diberikan oleh Nova Arianto rupanya memberi kejutan besar bagi 7 pemain timnas U17. Metode pelatih ini tak terduga dan cukup mengejutkan mereka. Apa saja yang membuat latihan ini begitu menyakitkan? Simak bagaimana perjuangan mereka menghadapi tantangan berat demi kesuksesan timnas. Winger timnas U17 Indonesia Zahabi Gholi mengakui bahwa latihan fisik keras sangat bermanfaat bagi mereka. Garuda Asia saat ini sedang menjalani persiapan jelang berlaga di Piala Asia U17 2025. Salah satu yang jadi fokus adalah latihan fisik ketat saat mereka menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta. Nova Arianto yang mengambil banyak ilmu dari Shin Tae-yong sukses membuat program latihan yang fokus pada fisik pemain. Winger timnas U17 Indonesia Zahabi Gholi mengakui bahwa latihan fisik keras sangat bermanfaat bagi mereka. Garuda Asia saat ini sedang menjalani persiapan jelang berlaga di Piala Asia U17 2025. Salah satu yang jadi fokus adalah latihan fisik ketat saat mereka menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta. Nova Arianto yang mengambil banyak ilmu dari Shin Tae-yong sukses membuat program latihan yang fokus pada fisik pemain. Hasilnya dalam unggahan gambar di media sosial terlihat pemain saat ini tampak lebih berotot. Zahabi Gholi menjelaskan bahwa persiapan timnas U17 Indonesia sampai saat ini berjalan baik. Mereka juga mengasah aspek taktikal saat pemusatan latihan di Bogor dan Bandung sebelum terbang ke Dubai. Kami sudah mempersiapkan latihan di Bogor ini taktikal penyelesaian akhir agar siap Piala Asia dari saat ke Dubai sampai ke Arab, kata Zahabi Gholi. Salah satu yang jadi sorotan adalah latihan fisik yang diterima semua pemain. Mereka menjalani 3 sesi latihan selama pemusatan latihan kali ini. Selain itu, ada sesi fisik yang membuat pemain saat memiliki kondisi fisik yang lebih ideal. Dia menyadari bahwa latihan ini cukup penting terutama untuk mempersiapkan mental. Ada latihan di gym, core, skipping. Ada latihan pagi, siang, terus sore lagi. Ya, merasa lebih enak sebelumnya latihan body otot saat dikasih program banyak dapat perbedaan dari gym, badan lebih kuat. Jujur tidak dalam kurung seperti latihan militer. Itu latihan mental juga lanjutnya. Pemain asal Persija Jakarta ini menambahkan awalnya beberapa pemain kesulitan dengan program latihan Nova Arianto. Bahkan 7 pemain sempat kaget dan kewalahan karena latihan fisik yang cukup berat. Namun beberapa pemain lama sudah bisa beradaptasi dengan baik dan paham dengan keinginan Nova. Tentunya ini semua dilakukan demi persiapan maksimal Garuda Asia di Piala Asia nanti. Apalagi mereka diberikan target tinggi untuk bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025. Banyak sih, pemain lama wajar, pemain baru kaget. Ada 5-7 orang. Saya juga di belakang saat jogging naik gunung, tutupnya. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and
I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't. Bismillah, semoga timnas Indonesia bermain apik, rapi, dan konsisten. Beda siasat Sintayong dan Patrick Kluivert, pelatih Australia siap manfaatkan kesalahan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Taktik berbeda antara Sintayong dan Patrick Kluivert menjadi sorotan menjelang pertandingan krusial. Pelatih Australia mengincar setiap kesalahan yang bisa terjadi pada timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang menjadi kelemahan timnas Indonesia yang bisa dimanfaatkan lawan? Temukan strategi di balik pertandingan ini. Pelatih timnas Australia Tony Popovich memandang terdapat perbedaan timnas Indonesia saat dilatih Sintayong dan kini diarsiteki Patrick Kluivert. Jelang pertemuan Australia versus Indonesia, Popovich menuturkan skuadnya tidak akan mengalah saat bermain kandang di Sydney, Kamis. Pada pertemuan pertama September tahun lalu, Australia yang masih di bawah asuhan Graham Arnold bermain imbang 0-0 dengan Indonesia yang dilatih Sintayong di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kami pernah mengalami beberapa momen istimewa di Sydney sebelumnya. Kami ingin tampil fantastis dan meraih 3 poin penting dalam kurung lawan Indonesia, Red, kata Popovich dikutip dari laman resmi timnas Australia, Sabtu. Popovich mengatakan pertandingan melawan Indonesia menjadi hal penting, terutama di bawah pelatih baru Patrick Kluivert. Sebagai pelatih Australia, laga melawan Indonesia nanti akan membuatnya cukup emosional karena bermain di Sydney yang merupakan tanah kelahirannya 51 tahun yang lalu. Saya anak Sydney, jadi ini momen yang sangat istimewa. Saya tahu dari permintaan tiket dari keluarga dan teman dekat bahwa ini istimewa, momen istimewa bermain di Sydney, tambahnya. Popovich mengatakan ingin menyapu bersih 2 laga itu dengan kemenangan. Terkhusus melawan Cina, dia ingin mengulangi kemenangan melawan negeri tirai bambu itu seperti di pertemuan pertama pada Oktober tahun lalu dengan skor 3-1 di Adelaide. Alhamdulillah, kabar gembira untuk timnas Indonesia, Kevin Dix pulih dan siap tampil di klubnya saat laga melawan Chelsea. Setelah melalui pemulihan yang sempat simpang siur, Kevin Dix akhirnya kembali fit. Kini ia siap bergabung dengan timnas Indonesia dalam laga spektakuler melawan timnas Australia. Apa dampaknya bagi tim? Simak penjelasannya di video berikut ini. FC Copenhagen memastikan Kevin Dix sudah pulih dari cedera. Sebelumnya, bek 28 tahun tersebut mengalami cedera di area pergelangan kaki pada leg pertama yang berlangsung pekan lalu. Ketika itu, bek timnas Indonesia tersebut berbenturan dengan Trevoh Chalobah pada menit ke-79 dalam duel leg pertama babak 16 besar Conference League kontra Chelsea. Pelatih Copenhagen Jacob Nestrup kala itu langsung mengganti Kevin Dix dengan Munasya Garanaga. Cederanya membuat Kevin Dix absen pada lanjutan Liga Denmark akhir pekan lalu. Beruntung, cedera Kevin Dix segera pulih. Pemain kelahiran Apeldoorn tersebut dipastikan masuk dalam skuad Copenhagen saat melakoni laga leg kedua babak 16 besar Conference League kontra Chelsea di Stadion Stamford Bridge, London, Jumat 14/3/2025 dini hari waktu Indonesia. Kepastian tersebut ditulis dalam laman resmi klub. Jacob Nestrup membawa 22 pemain dalam lawatannya ke London. Pada laga leg pertama, Copenhagen kalah 1-2 dari Chelsea.
Kevin Dix dan kawan-kawan melakoni misi mustahil saat bertandang ke London. Terlepas dari dimainkan atau tidak pada pertandingan melawan The Blues, kabar Dix dibawa ke Inggris berarti menegaskan kondisi sang pemain yang sudah keluar dari ruang perawatan. Kabar ini sekaligus jadi angin segar bagi skuad timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda bakal melakoni 2 laga krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Timnas Indonesia bakal menghadapi Australia dan Bahrain. Laga tersebut bakal digelar pada 20 dan 25 Maret 2025. Duel lawan Australia bakal digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dix yang bisa bermain di berbagai posisi di lini belakang sudah masuk dalam daftar panggilan Timnas Indonesia. Keberadaan Dix bakal memperkukuh pertahanan skuad Garuda yang memiliki Jay Itzes, Rizky Ridho, Mas Hilgers, Calvin Verdon, hingga Jordi Amat. Bek 28 tahun tersebut sudah merasakan caps bersama Timnas Indonesia Senior. Caps perdananya dirasakan saat Timnas Indonesia berduel lawan Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sayang kebersamaannya di lapangan sangat singkat. Kevin Dix harus digantikan oleh Sandy Walsh karena cedera usai setengah jam bertanding.